Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan TKA untuk mapel matematika wajib jenjang SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Di sini soalnya adalah tentang materi data dan peluang ya. Konteksnya terkait dengan permasalahan sehari-hari. Rata-rata nilai ulangan dari 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan, sehingga nilai rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Nah, di sini disediakan ada 5 pernyataan ya. Kita diminta menentukan benar atau tidaknya dari pernyataan ini, dan di sini diberi keterangan bahwa jawaban benar lebih dari 1. Oke, kita mulai bahas. Dari pernyataan pertama, jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Oke, kita paham bahwa jumlah data itu rumusnya banyak data dikali dengan rata-ratanya. Sehingga jumlah nilai 20 murid adalah 20 kali rata-ratanya 82, 1640. Kemudian 17 murid, rata-ratanya 83, totalnya 1411. Ini tinggal kita kurangkan ya. Jadi 20 kurang 17 kan bisa mendapatkan 3 murid ya. Totalnya sehingga menjadi 229. Oke, jadi pernyataan ini bernilai benar. Selanjutnya, pernyataan kedua. Rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Oke, dari nilai rata-rata 3 murid kita langsung bagi 3 ya, sehingga memperoleh nilai 76. Sehingga pernyataan ini lebih besar daripada 70. Sesuai ya, jadi pernyataannya benar. Pernyataan ketiga, nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Oke, kita ibaratkan ya, siswanya ada A, B, dan C. Sehingga kita buat nilai keduanya yang tertinggi ya, 100, 100, sehingga tinggal nilai C yang terendah adalah 29. Sehingga totalnya 229. Nah, ini dinyatakan tidak kurang dari 29. Oke, jadi pernyataan ketiga juga bernilai benar. Selanjutnya, pernyataan keempat, nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Oke, lebih dari 76 kita buat rata-ratanya ya. 76 kali 3 itu 228, sehingga masih ada selisih 1 ya. Kalau kita tambahkan menjadi salah satu yang tertinggi sehingga menjadi 77. Jadi di sini yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76, ya jawabannya benar. Oke, di pernyataan terakhir atau pernyataan kelima, jangkauan dari nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Oke, kita cek bahwa rumus jangkauan adalah kita harus menghitung nilai tertinggi, kita kurangkan dengan nilai terendah. Dan di sini di soal tidak dinyatakan ya berapa nilai tertinggi dan terendah, sehingga kita tidak bisa menentukan bahwa jawab pernyataan ini benar atau tidak. Ya. Jadi kesimpulannya hanya ada 4 pernyataan yang benar ya, satunya masih belum. Oke, selanjutnya ke soal nomor 7 terkait dengan materi aljabar terkait dengan konteks permasalahan matematika. Oke, bentuk soalnya adalah ada sebuah fungsi didefinisikan oleh fx sama dengan 4x kuadrat min 8x plus 12 ya. Ini tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi. Oke, jadi ini adalah persamaan kuadrat. Kita tulis dulu soalnya. 4 kali x kuadrat min 8x plus 12, jadi kurangnya kita kali ya, maksudnya kita kalikan 4 kali x kuadrat 4x kuadrat, 4 kali min 8 min 32x, dan 4 kali plus 12 yakni plus 48. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi dari soal ini kita bisa menentukan bahwa nilai a-nya, a ini ya, ini adalah 4, kemudian b-nya minus 32, dan c-nya adalah 48. Oke,
Di pernyataan pertama, grafik fungsi f terbuka ke atas ya. Di dalam persamaan kuadrat dinyatakan bahwa jika A-nya lebih besar daripada 0 dan di sini nilai A-nya adalah 4, maka grafik tersebut akan terbuka ke atas. Jadi kalau A-nya positif gitu ya, itu bisa terbukanya ke atas. Nah, sebaliknya kalau A-nya kurang dari 0 ya 0 minus ke bawah, itu berarti terbukanya ke bawah. Jadi berdasarkan pernyataan pertama ini, pernyataan di soal adalah benar. Oke. Selanjutnya di pernyataan kedua, grafik fungsi f memotong garis y sama dengan minus 18. Oke, untuk memotong garis y ya di pernyataan 2 ini, maka x-nya harus kita buat menjadi 0 ya, sehingga 0, berapa gitu ya, agar ketemu nilai y. Sehingga kita masukin ke dalam persamaannya. Samanya adalah y sama dengan 4 kuadrat minus 32x plus 48. X-nya kita ganti dengan 0. Kita hitung satu persatu. 0 kuadrat itu 0 ya, kali 4 hasilnya 0 juga ya, jadi minus 32 kali 0 juga 0, sehingga semua bilangan ini hilang ya, 0 jumlahnya, sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan C nya 48. Nah di sini jawabannya Y sama dengan min 18 untuk di pernyataan. Jadi dari pernyataan 2 bisa disimpulkan bahwa tidak memotong di garis Y sama dengan minus 18. Oke ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya ke pernyataan ketiga. Grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3 ya. Kita semua paham ya, bahwa sifat di kuadran 3 itu semuanya bernilai minus. Jadi baik x atau y itu nilainya minus. Sehingga kita misalnya kita sembarang isi dengan nilai x misalnya minus 1. Nah harapannya nanti si y-nya dapatnya juga minus berapa gitu ya. Oke, jadi kita masukkan ke dalam persamaan fungsi yang di soal. Y sama dengan 4x kuadrat min 32x plus 48. Jadi kita masukkan tadi sembarang x nilainya minus 1. Minus 1 kita masukkan sebagai pengganti x. Sehingga minus 1 kuadrat itu 1 kali 4, 4. Minus 32 kali minus 1 jadi min kali min plus 32 ditambah 48. Totalnya adalah 84. Ternyata hasilnya positif. Padahal di sifat di kuadran 3 itu kalau x-nya minus, y-nya harus minus. Jadi ini bisa dipastikan bahwa dia tidak melalui kuadran ketiga dan jawabannya adalah benar. Oke, jadi dari soal fungsi tadi, kita mau coba gambar dengan GeoGebra ya. Jadi gambar grafik dari efek 4 kali x kuadrat min 8x plus 12 seperti ini ya gambarnya. Di sini dinyatakan bahwa grafik terbuka ke atas benar ya. Dan grafik fungsi f memotong garis y minus 18 di sini tidak ya. Jadi tidak memotong sama sekali. Kemudian grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3 ya. Jadi ada 4 kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan di sini tidak melalui kuadran 3 bernilai benar. Oke, demikian pembahasan dari soal nomor 7. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Soal ke-8 tentang materi aljabar bilang ganda kompleks terkait permasalahan sehari-hari. Oke, soalnya adalah tagihan listrik bulanan di sebuah apartemen dihitung berdasarkan jumlah energi listrik dalam kilowatt hour yang digunakan. Apartemen tersebut masih menggunakan meteran listrik yang berbeda dari penggunaan token. Nah, biaya tagihan listriknya dihitung dengan rumus fungsinya Fx sama dengan 1350x ditambah 25.000. Nah, keterangan Fx ini adalah total tagihan listrik dalam rupiah dan X di sini adalah jumlah pemakaian energi listrik dalam kilowatt hour. Nah, Ali merupakan salah satu penghuni apartemen tersebut yang menerima tagihan pembayaran listrik seperti terlihat pada gambar berikut. Ini ya gambarnya ya. Dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Ali. Nah, di sini kita diminta milih jawaban yang benar dan keterangannya jawaban lebih
dari 1. Oke ya, jadi kita cari dulu berapa KWH yang dia habiskan dalam bulan tersebut ya, dengan pembayaran yakni ini ya 160.000. Oke, kita masukkan ke dalam persamaannya, efek sama dengan 1350X ditambah 25, itu pembayarannya atau total tagihan ya, itu 160.000. Di sini kita kurangkan antara 160 dengan 25, hasilnya adalah 135.000. Sehingga nilai X tinggal kita bagi 135.000 dibagi dengan 1350 dan nilainya adalah 100. Jadi udah ditemukan ya bahwa biaya pemakaian atau jumlah pemakaian dari energi listrik di bulan tersebut tuh 100 kWh, dan ternyata itu penggunaannya lebih tinggi gitu ya, atau lebih dari penggunaan listrik biasanya. Di sini kita diminta untuk menentukan penggunaan yang wajarnya itu berapa. Oke. Jadi jawaban yang kurang dari 100 di sini ada dua pilihan ya, yakni 85 dan 90. Jadi kurang dari 100 itu 85 dan 90. Oke, soal ke-9 terkait tentang geometri dan pengukuran, dan di sini untuk soalnya adalah permasalahan sehari-hari. Pak Ali akan mempresentasikan desain gedung berukuran 60 x 60 cm menggunakan proyektor ke layar berukuran 2,4 x 1,8 meter yang dipasang di depan ruang rapat, orientasinya horizontal ya. Proyektor menghasilkan pembesaran proporsional tergantung jaraknya dari layar. Nah, Pak Ali menempatkan proyektor dengan jarak yang menghasilkan skala pembesaran seperti terlihat pada gambar berikut. Jadi ini ya, ini ukuran gambar aslinya ya, mungkin dalam laptop gitu ya. Kemudian ada nyambung ke proyektor, jaraknya 3 meter dengan skala 0,6 kali jaraknya ya. Kemudian ini screen-nya atau layarnya dengan ukuran 2,4 kali 1,8. Nah, bagaimana tampilan desain gedung di layar? Nah, kita di sini diminta menentukan terkait benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Oke, kita bahas yang pertama. Perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1:1 ya. Jadi ukuran tampilan layarnya itu 60 x 60, bentuknya persegi ya. Jadi otomatis perbandingannya adalah ya 1:1. Jadi di sini pernyataannya adalah benar. Oke, selanjutnya ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Oke, kita cek dulu. Berdasarkan dari skala pembesaran, yakni 0,6 kali jaraknya, di sini jaraknya 3 meter ya, 0,6 kali 3. Kemudian ukuran gambarnya kan 60 ya, tapi dalam satuan cm kita rubah ke meter sehingga turunnya naiknya 2 ya, sehingga hasilnya dari 60 adalah 0,6. Kita kalikan hasilnya adalah 1,08 meter. Di sini dinyatakan bahwa ukuran panjang dan lebar itu lebih dari 1 meter. Ternyata 1 meter lebih 0,8 meter ya. Jadi pernyataannya juga benar. Oke, yang ketiga, terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar. Oke, kita cek. Di sini ukuran tampilan layar adalah 1,08 ya, berdasarkan kita hitungan skala tadi ya. Nah, sedangkan lebar layarnya, kalau panjang otomatis aman ya, karena 2,4 ya. Tapi kalau untuk lebarnya kan 1,8 ya, padahal ukurannya 1,08 ya. Sedangkan lebar 1,8 itu aman ya, karena 1,8 itu lebih besar ya daripada 1,08. Jadi gambar tampilan tidak mungkin terpotong. Sehingga di sini pernyataannya terdapat bagian gambar yang terpotong, itu berarti jawabannya adalah salah. Oke ya, ini pembahasan soal nomor 9. Selanjutnya di soal terakhir, soal nomor 10 tentang data dan peluang untuk aturan pencacahan ya dari permasalahan sehari-hari. Untuk soalnya adalah, untuk soal dari nomor 10 adalah Lukman adalah panitia bazar di sekolahnya
Dia mendapat tugas dari ketua pelaksana untuk membuat kupon. Dia ingin di setiap kupon memiliki kode akses yang unik. Nah, kode akses kupon buzzer itu memiliki 5 karakter dengan format sebagai berikutnya. A, B, dan C. A, B, dan C ini menyatakan huruf, serta X dan Y itu menyatakan angka. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Nah, berapa banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat dari susunan tersebut. Oke, jadi kalau kita perhatikan dari soal, ini soalnya memperhatikan urutan. Jadi kita menggunakan rumusnya adalah permutasi. Nah, kita mulai dari yang 3 huruf berbeda, ya, ini ABC ya. Kita paham bahwa dari alfabet A, B, C, sampai Z itu ada 26 huruf. Sehingga bisa kita tulis 26P3 26 faktorial dibagi 26 dikurang 3 faktorial. Oke, kita kurangkan 26 dikurang 3 itu 23 ya. Sehingga 23 faktorial ini kita coret, tinggal 26 kali 25 kali 24 didapatkan 15.600. Oke, selanjutnya yang kedua. Ada dua angka berbeda XY, angka itu dari 0 ya sampai 9 itu totalnya ada 10 angka. Sehingga bisa ditulis 10P2. Dari 10 angka kita ambil polanya 2 ya. 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 2 faktorial. Sehingga 10 kurang 2 itu 8, faktorial kita coret, tinggal 10 kali 9 itu totalnya 90. Nah, di sini gabungan dari dua ini ya, dari huruf dan angka, maka bisa dibentuk jumlah kode aksesnya adalah 15.600 dikali dengan 90. Hasilnya adalah 1.404.000. Oke, jadi jawaban di sini adalah yang 3 ini. Oke, demikian pembahasan dari soal nomor 10. Terima kasih sudah belajar bersama lektor, dan semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.